Oke, selamat malam teman-teman untuk kelompok 4 dari Mentor 12. Dipersilakan untuk presentasinya. Silakan dimulai, Mas. Oke, sebelumnya selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Samuel Fatman Umpil. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya. Terdapat nama-nama juga Nicholas Satrio Carlos Heritonga, Satrio Wibowo, Angga Prayoga Tarigan, dan Julian Felix Nathaniel. Kami pada malam hari ini akan menampilkan final project kami. Eh, Pertama, kami akan membahas pendahuluan, kemudian desainnya, kemudian analisis, motion, dan juga terakhir postingnya. Oke, untuk pendahuluannya, alat yang kita buat ini ialah alat pemotong umbi-umbian, seperti contohnya untuk kentang dan wortel. Alat pemotong ini tuh bergerak secara otomatis, di mana kita hanya perlu memasukkan kentang dan umbi-umbian lainnya ke dalam wadah mesin tersebut. Kemudian, umbi-umbian tersebut akan didorong dan terpotong sesuai dengan ukuran yang dan bentuk yang bermacam-macam, sesuai dengan pisau yang kita buat. Untuk inovasi dari alat ini ialah mesin ini kita membuat cetakan dari umbi-umbian tersebut berbeda-beda dan pisaunya pun dapat dibongkar pasang sehingga untuk membuat bentuk kentang yang berbeda dapat mudah dilakukan, tinggal hanya dibongkar pasang. Kemudian ini ada desain yang akan dijelaskan oleh Satrio. Untuk desain di sini akan saya jelaskan. Jadi yang pertama itu di bagian atas alat itu adalah mesin atau pemotong utama dari alat ini. Dan alat ini itu digerakkan oleh motor listrik yang berada di bawah alat yang dihubungkan dengan V-belt yang berwarna merah. Lalu di bawah motor itu ada semacam rak yang bisa dipakai untuk menyimpan pisau-pisau dengan ukuran yang berbeda-beda, dengan bentuk yang juga berbeda. Lalu hasil potongan eh, dari mesin itu, yaitu berupa kentang yang sudah dipotong melewati bilah, itu nanti akan eh, jatuh ke dalam funnel atau corong yang nanti akan bisa dipindahkan ke kotak hitam. Lalu ini untuk tampak depan dari alat kami. Untuk alatnya sendiri ini bisa dipindah-pindahkan dengan gampang karena ada roda dan ini sendiri ini eh, terbilang cukup ringan ya, sehingga bisa dipakai untuk kebutuhan rumahan. Lalu ini untuk desain pisaunya, kami membuat 4 eh, jenis desain pisau. Yang pertama itu ada pisau dengan bentuk segitiga dengan lebar 7,5 mili, lalu ada pisau kotak 10 mili, lalu ada pisau kotak dengan lebar 15 mili dan pisau segitiga dengan ukuran 10 mili. Untuk bagian manfaat akan dijelaskan oleh teman saya, Julian Felix. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit dari manfaat. Jadi untuk manfaat dari mesin yang kami buat ini, seperti kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki perkebunan yang cukup luas dan salah satu hasil kebun yang sangat diperhatikan di Indonesia ini yaitu umbi-umbian. Alasan kami membuat mesin ini juga itu mempermudah bagi setiap orang yang ingin mengolah umbi-umbian seperti kentang, wortel, dan lain-lainnya, supaya nantinya mereka tidak perlu repot-repot untuk memproses barang mentah tersebut menjadi barang yang bisa diolah, menjadi bahan makanan yang lebih gampang. Alat ini juga dapat memotong umbi-umbian dengan berbagai macam bentuk, seperti yang tadi telah kami buat untuk pisaunya. Dan mata pisaunya sendiri itu dapat digunakan secara plug and play.
Selanjutnya ada hasil dari produk. Kira-kira nanti seperti ini hasil dari produk mesin yang kami buat. Ini ada contohnya kentang dan juga wortel. Mungkin masih banyak lagi, tapi kurang lebihnya seperti ini yang bisa kami tunjukkan. Selanjutnya ada di ada di materi assembly motion dan akan dijelaskan oleh teman kami, yaitu Satrio. Nicholas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang assembly motion-nya. Nah, di sini seperti yang kita lihat, di situ yang bergerak itu ada pendorong dari mata pisaunya itu sendiri, yang dimana itu gunanya untuk mendorong kentangnya dari luar ke dalam. Kemudian yang bisa bergerak itu ada rodanya, yang dimana yang depan dua di depan itu bergerak, bisa berputar untuk memudahkan untuk mengarahkan dari alat itu. Kemudian dari yang bisa bergerak itu ada juga motor kami yang bisa menggerakkan penggerak dari pendorong pisau itu sendiri. Kemudian di situ ada tray yang bisa ditarik untuk mengeluarkan hasil potongan dari kentang itu. Kemudian ada mata pisau yang bisa diganti secara berurut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sub assembly dari tiap-tiap sub assembly-nya. Yang pertama itu adalah sub assembly mesin utamanya, yang dimana itu ada bagian pulinya yang untuk dihubungkan ke motor melalui V-belt. Kemudian ada lengan pendorong pisaunya. Kemudian ada casing itu sendiri. Next. Nah, selanjutnya ini dari motor penggeraknya, yang dimana motor itu terdiri dari puli itu, terus ada gear di dalamnya, dan ada bearing di dalamnya juga. Next. Selanjutnya untuk simulasi akan dilanjutkan untuk teman saya, Samuel, silakan. Oke, untuk bagian analisis dari simulasinya itu, kami melakukan simulasi di bagian lengan dari pusher pendorong kentang tersebut. Di mana di sini kami menjalankan 3 simulasi, yaitu stress, kemudian displacement, dan yang terakhir strain. Bisa dilihat dari hasilnya, stres yang dialami oleh lengan tersebut minim, dan bisa dilihat juga di skalanya, di mana biru yaitu paling minimum dan merah itu maksimum. Dilihat strainnya hanya terjadi di bagian pemutaran dari lengan tersebut. Kemudian untuk displacementnya itu di bagian depan karena dia yang mendorong kentangnya tersebut. Dan terakhir untuk strainnya sama seperti pada stress, di mana titik strain terbesarnya berada di bagian konektornya. Itu untuk simulasinya. Dan kemudian ada list part. Silakan Anda. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan praktis. Sebenarnya tidak banyak penjelasan di praktis karena di praktis ini kita ada menunjukkan part-part yang kita ada dalam proyek kita ini. Dan total jumlah partnya itu ada 71 part yang berbeda, namun ada kuantitinya masing-masing. Di sini saya tidak akan menyebutkan satu-satu partnya. Mungkin bisa di next slide. Kita 71 part yang berbeda itu sudah termasuk dengan mur dan baut konektor. Namun setelah kita hitung itu konektor dan yang kita buat itu part yang kita buat sudah sesuai dengan yang diminta oleh Neosia, yaitu minimal 50 part. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari costing kita. Oke, untuk yang pertama di sini ada costing baut dan mur. Baut dan mur ini kita banyak menggunakan baut dan mur M8 dengan panjangnya itu 4 mm. Makanya di sini ada jumlahnya sekitar 100 dan dengan total 65.000.
Untuk harganya itu rata-rata saya mengambil dari eh, toko online karena di sekarang di era yang lebih mudah kita bisa mendapatkan banyak barang yang harganya lebih murah dan lebih mudah dijangkau juga melalui toko online. Lalu selanjutnya ada baut dan mur juga di N6 dengan eh, panjangnya 4 mm juga. Kita menggunakan 10 buah. Lalu seperti yang tadi dibilang dijelaskan oleh teman saya, kita menggunakan V-belt B4 itu jumlahnya satu buah. Untuk harganya udah sekitar 39.500. Lalu seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Nicholas, kita menggunakan bearing. Untuk bearingnya ini kita menggunakan bearing dengan diameter 8 mm. Kita menggunakan sekitar 8 di dalam dalam situ, dan kita mendapatkan harga itu 10.000 per bearingnya. Lalu untuk aluminium hollow ini, tadi kaki-kaki yang ada yang kita gunakan itu, rencananya kita akan menggunakan aluminium hollow dengan diameter 2x4, panjangnya 4 meter, jadi kita bisa bagi-bagi per kaki itu, jadi kita hanya menggunakan satu yang aluminium hollow yang panjang. Kita mendapatkan harga sekitar 15.000, lalu plat aluminium untuk alas-alasnya dan covernya itu kita menggunakan aluminium dengan ketebalan 3 mm dengan panjang 20 x 30 cm dengan jumlah yang kita gunakan adalah 4. Lalu kita menggunakan 2 set roda. Yang pertama itu set roda mati dan set roda hidup. Bedanya set roda mati itu dan roda hidup itu adalah set roda hidup itu dia bisa berputar. Sedangkan set roda mati itu hanya satu arah, dia tidak bisa berputar. Itu harganya bisa dilihat di PPT. Lalu kita ada saklar on off. Mata pisau itu ada 4 set, seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, Satrio. Kita ada 4 set dengan diameter yang berbeda-beda. Satu setnya itu seharga 185.000. Lalu kita ada motor listrik. Motor listriknya ini seperempat PK dengan 3 pace dengan harga 770.000. Lalu ada pipa aluminium dan itu untuk handle-nya. Lalu ada tray aluminium dan aluminium hollow itu yang terakhir adalah untuk di pendorongnya. Itu jadi untuk total biaya alat yang kita gunakan, yang total biaya yang kita gunakan untuk merancang alat ini sekitar 2.139.500. Itu adalah costing yang kita perkirakan untuk kita membuat satu alat final project kita ini. Ya, saya serahkan kembali ke Samuel Alfred. Baik, sekian dari presentasi Final Project kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami selaku dari kelompok 4 pamit undur diri. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas untuk presentasinya dari kelompok 4. Saya mau ada beberapa pertanyaan nih Mas. Yang pertama coba dibuka simulasinya, benar simulasi tadi. Ini simulasi pendorong yang pakai aluminium hollow yang 1 meter itu ya? Materialnya. Untuk yang simulasi ini itu untuk pas pendorongnya Pak, itu bukan aluminium hollow. Di situ materialnya saya buka ya Pak. Untuk materialnya itu plain carbon steel Pak untuk pendorongnya. Pas simulasi sudah dimasukkan Mas materialnya Mas? Sudah Pak. Ya sudah bagus itu. Tadi lihat itu Mas yang 3D-nya Mas, 3D design. Dibuka partnya atau asal ini dulu awal dan sini nggak apa-apa. Ladanya. Oh, di sini nggak dipasang ini ya Mas ya? Nggak dipasang locknya ya? Nggak digambar locknya gitu ya? Jadi kalau lagi ada yang dorong, senggol dikit gerak dong alatnya. Atau bisa buka 3D-nya biar bisa dilihat lebih jelas gitu. Oke, dibuka aja ya Pak 3D-nya.
Nggak ada locknya ya? Untuk pendorongnya tidak ada locknya, Pak. Hmm. Ya, mungkin kalau tambah lock itu biasanya kan dia kayak ada lock yang bisa diinjek Ya, gitu Pak. aja kan dia ada dua model, ada dua kayak diinjek itu, yang satu buat engage, yang satu lagi bisa engage-nya gitu. Oke. Ini kalau tambah lock lagi bagus sih, karena kan ini kan dia ada pendorong begitu kan. Nah, itu jadi nanti takutnya dia gampang bergerak. Untuk penempatan pemotongnya tadi ditaruh di bawah itu ya. Oke, sudah disediakan. Bagus. Kemudian ini udah pasti lebih dari 50 part ya. Sempat ngitung nggak? Ada berapa sih ini komponennya di luar fastener itu? Sudah, Pak. Jadi total tadi kan 71 sama fastenernya. Total fastener itu kurang lebih 7 atau 8 gitu, Pak. Jadi Apa sih? total untuk partnya aja di sekitaran 60-an, Pak. 60-an ya. Oke. 60. Ini ide bikin ini kenapa Mas kok pengen bikin ini sih gitu? Apa emang ada yang pengen usaha ini kah atau gimana gitu? Eh, Awalnya kita dapat referensi ini dari online, Pak. Kita pernah lihat ada alat semacam ini. Cuman kita lihat kekurangannya itu bentuk dari hasil umbi-umbiannya itu cuma satu, Pak. Cuman kotak-kotak saja. Nah, kita berpikir kalau kita ubah desainnya supaya dia bisa di plug and play begitu dengan pisau yang banyak, bakal membuat variasi di hasil umbi-umbiannya. Dan juga di produk yang pertama kali kita lihat itu dia sifatnya stationary gitu, Pak. Jadi di atas meja aja. Nah, kita mikirnya ini bisa dibawa kemana-mana sehingga kita bikin pushernya, bikin rodanya dan juga tray-nya untuk menampung hasil dari umbi-umbian tersebut, Pak. Mungkin ada sedikit tambahan juga tuh ya. Ini bagusnya sih kayak misal ada yang di tempat untuk taruh kentangnya itu kan dia kedorong begitu ya. Kira-kira kalau dengan desain seperti ini ada kemungkinan nggak sih kentangnya itu jatuh, yang di pinggir-pinggir itu sekiranya masih banyak gitu? Atau sempat disimulasi nggak misalnya ada kentang maksimal tuh bisa diisi berapa di situ? Sempat nyoba gitu nggak? Untuk hasilnya kita kan sudah membuat funnel, Pak. Cuman em, awalnya agak besar, cuman kita lihat dimensinya kayak nggak cocok gitu, Pak, sama dengan alatnya. Dan itu di bawahnya kan ada ada kayak semacam lacinya. Itu semua hasilnya bisa di situ dimasukin di situ, Pak. Jadi funnelnya jatuhnya gitu, Pak. Iya, ini sih maksudnya kan yang udah kepotong nih, yang udah kepotong kan jatuh ke laci. Tapi yang sebelum kepotong itu kan taruh di sebelum pushnya itu kan ya di situ tuh. Kalau misalnya kita taruh terlalu banyak kan berarti dia ada potensi jatuh itu ya, jatuh ke bawah gitu. Kayak dibikin konsep agak lebih tertutup itu mungkin agak lebih baik ya. Oh ya, Pak. Tapi secara konsep sih udah bagus ya. Mungkin ada beberapa kekurangan kayak misalnya tadi locknya. Tapi secara konsepnya sudah bagus. Kemudian tadi analisa udah, disiplinnya oke. Motionnya juga udah. Nah ini ya tadi berarti penggeraknya motor listriknya pakai listrik ya Mas ya? Iya, Mas. Untuk penggeraknya pakai motor listrik. Itu powernya nyala kemana itu? Powernya kan digambar nggak power? Apakah dia harus ada colokan ke PLN Untuk itu? kabel powernya di atas meja, di samping alatnya, yang berwarna biru itu. Yang mana coba tolong dikasih lihat. Itu saklar. Nah itu kan saklar tuh, tapi kan untuk masukin ke sumber powernya ada kan? Untuk itu belum dibuat, Mas. Hmm. Jadi kalau kita mendesain itu harus benar-benar detail mas dipikirin ya. Kalau misalnya ini kita buatin asal ada kabel powernya. Kalau kayak gini kan masih bingung nih apakah dia pakai baterai atau gimana. Kan bisa aja nih motornya juga kan dari baterai gitu kan. Atau dia pakai sumber dari PLN.
Mungkin secara konsep udah bagus ya, cuman agak kurang detail aja ya. Kayak misal tadi yang pertama sumber powernya dia kita nggak tahu nih, apakah dia pakai kabel atau PLN atau pakai baterai. Yang kedua untuk safety-nya, dari safety-nya ini masih kurang karena nggak ada lock-nya. Tapi secara keseluruhan sih bagus ya. Oke, cost-nya tadi udah juga. Bentar. Coba lihat yang di motornya tadi mas. Eh, yang ada gear-gearnya tadi. Nah itu di situ. Tuh ada National ya. Oke. Di zoom in lagi mas. Saya mau lihat di dalamnya. Bisa lihat sub AC-nya mas. Saya mau lihat di sentrinya dong. Oke, berarti ini semua desain sendiri ya. Iya, Mas. Oke, sip. Mas dari saya itu aja mungkin masukannya kalau misalnya nanti mendesain lagi agak diperhatikan lebih detail lagi yang saya selebihnya sih udah oke. Idenya bagus, berarti ini untuk UMKM lah ya. Oke Mas, terima kasih untuk kelompok 4 untuk presentasinya. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh iya, bentar, saya stop ya.